Malam tanggal 3 bulan 4 tanggal 2026. Oh, berarti malam-malam dengan Ya, malam. teman kencannya ya. Ya, betul. Di tengah penyidikan kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap YTR, muncul dugaan aksi lain yang memperlihatkan pola perilaku Taufik Hidayat. Seorang pemilik hotel di kawasan Jatinangor, Kabupaten Sumedang mengungkap Taufik pernah menginap bersama perempuan lain beberapa bulan sebelum kasus penyekapan YTR terungkap. Menurut pemilik Hotel Java Residence, Sani Ferdiansyah, perempuan tersebut mengaku baru mengenal Taufik selama 2 hari sebelum diajak menginap. Sebelum masuk ke kamar, Taufik diduga meminta perempuan itu menyimpan telepon genggam di bagasi sepeda motornya dengan alasan ponsel tidak boleh dibawa ke dalam kamar. Saat bagasi dibuka, korban mengaku melihat sejumlah kartu identitas atau KTP tersimpan di dalamnya. Salah satu KTP kemudian digunakan Taufik untuk proses check-in. Setelah berada di dalam kamar, Taufik beberapa kali keluar masuk dengan alasan membeli minuman dan kopi. Berdasarkan hasil CCTV, pada kali keempat keluar dari kamar, Taufik diduga langsung kabur, sementara perempuan tersebut masih berada di kamar hotel. Tak lama kemudian, perempuan itu melapor kepada petugas hotel karena telepon genggamnya diduga ikut dibawa kabur oleh Taufik. Peristiwa tersebut sempat berlalu begitu saja, namun setelah kasus penyekapan YTR menjadi viral, pihak hotel kembali memeriksa rekaman CCTV dan mencocokkannya dengan foto pelaku yang beredar. Hasilnya, pihak hotel mengaku yakin pria dalam rekaman CCTV itu adalah Taufik Hidayat. Mereka juga menyebut sepeda motor yang digunakan identik dengan kendaraan yang kini telah diamankan penyidik sebagai barang bukti dalam kasus penyekapan YTR. Awalnya setelah penyekapan viral, lalu kami cocokkan dengan korban pelaku. Benar. Lihat CCTV. Ya. Jadi saat dicocokkan dengan video CCTV di Ya, penginapan, ternyata benar ya, itu benar. wajahnya mirip Taufik. Ya, wajahnya mirip Taufik. Nah, itu saat itu Taufik datang ke sini kapan, Kang? Malam tanggal 3 bulan 4 tanggal 2026. Oh, berarti malam-malam dengan Ya, malam. teman kencannya ya. Ya, betul. Nah, Kang, ini kan informasi yang kami dapatkan ini kan Taufik sempat kencan dengan Ya. perempuannya, Kang ya. Nah, katanya si handphone milik perempuannya ini dicuri sama Taufik ya, Kang? Benar itu, Kang? Kan kejadian itu pas saya lagi ngasip. Ya. Jadi awalnya itu ada kejadian dari sini, saya kan dari atas, saya turun ke bawah. Terus si ceweknya kehilangan HP. Gitu, makanya kejadiannya pas saya nggak lagi jaga. Jadi ada keributan, makanya itu saya ke bawah, saya tanyain. Jadi si HP-nya dibawa sama si cowoknya, si Taufik. Taufik ini pakai motor apa, Kang, di sini, Kang? Kang, waktu Taufik ke sini pakai motor apa, Kang? MX warna hitam. Warna hitam. Ya, kalau nggak salah. Saat itu korban melapor ke polisi nggak, Kang? Dok, kalau itu korban belum saya Nggak tahu. kurang tahu juga. Soalnya sayanya kan bukan saya pastinya. Berarti Taufik Hidayat, pelaku penyiksaan dan penyekapan terhadap YTR, menjalani rekonstruksi di Polda Jawa Barat pada Kamis 2 Juli 2026. Tersangka mengakui perbuatannya di 6 lokasi kejadian perkara yang berbeda. Rekonstruksi mencakup 21 adegan yang berfokus pada 3 lokasi utama di Kabupaten Bandung. Apa saja temuan penting yang didapat penyidik selama rekonstruksi ini berlangsung akan dilaporkan jurnalis Tribun Jabar, Nandri. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Rima dan selamat sore Sobat Tribuners dimanapun berada. Betul sekali, tadi pagi tepatnya pukul 08.00 pelaku penyiksaan dan juga penyekapan yakni Taufik Hidayat sempat melakukan rekonstruksi dan datang di gedung Direktorat PPA dan PPO Polda Jawa Barat dengan mengenakan baju oranye dan juga sempat memakai peci berwarna putih. Dan kedatangan Taufik pun sempat mendapatkan pengamanan dari Propos dari Polda Jawa Barat, dan juga kegiatan rekonstruksi tadi sempat dimulai sekitar pukul 10.00 di mana hadir sejumlah pihak termasuk dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, di mana ada beberapa jaksa yang hadir, kemudian hadir pula dari LPSK,
kemudian hadir pula kuasa hukum dari korban maupun tersangka. Dan tadi memang sempat berjalan lancar dan memang rekonstruksi tadi dilakukan secara tertutup di gedung Direktorat PPA dan PPO Polda Jawa Barat. Dan kegiatan rekonstruksi berlangsung sekitar hampir 3 jam lebih, dan memang tadi berdasarkan keterangan dari Direktur PPA PPO Polda Jawa Barat, yakni Kombes Rumi Untari, mengatakan bahwa ada sebanyak 21 adegan yang dilakukan dalam rekonstruksi tersebut, di mana dalam 21 adegan itu si Taufik Hidayat ini, pelaku ini, melakukan adegan seperti pemukulan, kemudian penganiayaan, hingga penyabetan benda atau senjata tajam ke tubuh korban YTR itu. Dan tadi juga sempat dikatakan oleh Direktorat atau Direktur PPA Polda Jawa Barat, di mana para pelaku ini, si Taufik Hidayat, mengakui perbuatannya, dan memang tidak ada penolakan dari tersangka terhadap tindakan-tindakan yang direkonstruksi yang dilakukan tadi pagi. Dan juga Rumi menegaskan dari adanya 6 TKP itu, mereka fokus pada 3 TKP, yakni TKP 3, TKP 5, dan juga TKP 6. Yakni TKP 6 itu bisa dikatakan TKP terakhir di mana mereka melakukan tinggal atau mengekos, yakni di wilayah Cinunuk, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Dan juga dari 3 TKP ini, 3, 5, dan 6, itu TKP 3 sudah mulai terjadi penyekapan, di mana TKP 3 itu di wilayah Ciwaru, Kabupaten Bandung. Dan juga kemudian di TKP 6 itu juga berada di Kabupaten Bandung, di mana ada penyiksaan hingga akhirnya korban pun dilarikan ke rumah sakit. Dan Kombes Rumi menegaskan bahwa saat itu memang pada saat TKP 1, TKP 2, dan juga TKP 4 itu belum ada kekerasan, namun memang ada kekerasan yang sifatnya ringan, seperti misalkan si pelaku menampar ke wajah korban hingga sempat berdarah di TKP yang lainnya itu, dan si darahnya pun menciprat ke dinding dari kosan tersebut. Dan tadi juga sempat disinggung terkait hukuman, ditanyakan kepada Aspidum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, yang mana tadi berdasar keterangan dari Aspidum bahwa nanti pihak kejaksaan akan menunggu dahulu hasil dari laporan-laporan yang dikumpulkan oleh Direktorat PPA PPO Polda Jawa Barat, hingga akhirnya nanti akan dilimpahkan pada tahap 1, dan nantinya akan dikaji dan akan dilihat dalam fakta persidangan nanti hukumannya seperti apa. Dan tadi juga sempat dikatakan oleh perwakilan dari LPSK, Sri Nur Herawati, mengaku bahwa kehadirannya LPSK ke Mapolda Jawa Barat itu dalam rekonstruksi lantaran sudah mengabulkan permohonan perlindungan atas permintaan korban. Dan LPSK sangat mendukung upaya yang dilakukan kepolisian maupun kejaksaan dalam hal ini di PPA PPO yang memang mempunyai spesifikasi berkaitan dengan korban yang merupakan korban kekerasan berbasis gender. Dan tadi juga dari LPSK mengatakan tidak hanya mereka melindungi korban, tetapi ada 2 orang lainnya yang mereka lindungi, yakni penjaga kos yang di Cinunuk itu dan juga istri dari penjaga kos, karena memang keduanya mendapatkan ancaman dari pelaku maupun sempat rekan pelaku yang saat itu didatangi ke kosan di wilayah Cinunuk. Seperti itu, rekan Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Nandri, jurnalis Tribun Jabar. Selamat kembali bertugas. Rekonstruksi sudah berjalan dengan baik, lancar, dan alhamdulillah tidak ada penolakan dari tersangka, dan tersangka mengakui semua perbuatannya.
di 6 TKP. Perlu dijelaskan rekan-rekan bahwa dari 6 TKP yang kami rekonstruksikan dan kita sudah sepakati bersama, yang kita rekonstruksikan adalah 3 TKP, TKP 3, 5, dan 6. Demikian rekonstruksi yang sudah berjalan lancar. Kemudian nanti kita tidak lanjuti dengan penandatanganan berita acara rekonstruksi yang semua pihak menandatangani berita acara tersebut. Demikian, terima kasih. Karena 3 TKP itulah yang menjadi sentral poin penting terjadinya penganiayaan dan penyekapan. Kalau TKP 1 dan 2 memang terjadi, 1 belum, yang kedua masih ya penganiayaan dengan tampar-tampar gitu aja lah. Tapi mulai TKP 3, 5, dan 6 di situ mulai terjadi penganiayaan berat. Kalau TKP 3 itu sudah mulai terjadi penyekapan sampai TKP terakhir di TKP 6. Boleh disebutkan TKP-nya Bu dan dalam rentang waktu kapan saja itu? Kan kemarin sudah ya dirilis kemarin, tapi kita nggak bisa terlalu rinci menyebutkan TKP-nya. Yang jelas di wilayah hukum Jawa Barat, kabupaten, dan yang terakhir itu yang ada temuan TKP itu di Ciwaru dan yang terakhir di Cinunuk. Total berapa adegan? Total tadi 21 adegan. Rekonstruksi soal kekerasan seksualnya. Saat ini belum ada dan itu masih dalam proses. Tadi kita sudah diskusi bersama dengan Pak Jaksa dan LPSK, dan di situ sudah kita ada kesepakatan bersama untuk kita tetap mendalami dan mencari bukti-bukti, dan bila ada kita akan mempersangkakan penambahan pasal terhadap pelaku. Penganiayaan yang dilakukannya apa aja Bu? Penganiayaan di TKP 3, 5, dan 6 itu adegannya aksi tindakan yang dilakukan oleh tersangka. Bisa dirinci Bu? Iya. di antaranya yang memukul dengan helm, kemudian dengan ada kaki meja itu besi yang TKP terakhir, kemudian ada dengan golok. Dan memang kan korban tidak terlampau mengingat ya karena ada kondisi buta, dia sih bilang. Sobat Tribuners, ini sedang ada rekonstruksi dari kasus penganiayaan Taufik Hidayat terhadap korban YTR. Apa-apa, saya di sini. Sana udah berhasil. Bisa nanti posisinya. Ya, ya. Ini sudah disampaikan dan. Sorry, kabel kak, tarik kak. Berhasil nggak kak? Tolong kak aja deh. Tolongin kabelnya. Bisa. Kali ya. Jangan. Tinggi di bawah. Jangan korban. Iya. Kemudian nanggung.